Halo teman-teman semuanya, jadi udah lama banget aku nggak bikin video ya buat kalian. Nah, di video kali ini tuh spesial banget karena aku mau jelasin tentang TAPS di UT. Jadi kan ada 3 ya untuk jurusan akuntansi, yaitu artikel ilmiah, proyek, sama yang terakhir itu UKT. Aku akan jelasin semuanya, tiga-tiganya secara detail dan full. Nah, kali ini aku tuh pilihnya ujian komprehensif tertulis aja karena aku tuh males banget untuk bikin tulisannya lagi. Jadi aku juga akan sharing ke teman-teman UKT itu kayak gimana, tutornya itu kayak gimana, UASnya itu kayak gimana, apakah open book atau enggak. Aku akan sharing semuanya di video ini. Jadi pastiin teman-teman nonton videonya sampai akhir ya. Jangan di skip-skip, oke? Supaya aku makin semangat nih bikin videonya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe aku ya pastinya. Terima kasih teman-teman. Oke guys, kita bahas dulu ya yang paling jarang orang pilih, yaitu TAPS proyek. Nah, TAPS proyek tuh kayak gimana sih? Jadi, menurut yang aku baca ini dari UT-nya, jadi TAPS proyek itu adalah karya tulis ilmiah sebagai hasil observasi, praktik kerja, atau pengaplikasian ilmu tertentu yang membahas suatu proses atau masalah dalam bidang ilmu terapan menggunakan kaidah yang berlaku pada ilmu tersebut. Untuk proyek ini, kalian tuh bisa pilih guys, kalian tuh mau ngerjain TAPS-nya sendiri atau boleh berkelompok. Nah, jadi untuk proyek ini itu juga sama kayak artikel ilmiah karena kita juga harus menyusun laporan proyeknya juga. Untuk proyek ini, kita tuh bakal tuh web atau tutorial webinar. Nah, ini tuh kayak semacam nge-zoom gitu tapi pakai Microsoft Teams ya. Jadi teman-teman yang udah pernah tuh web pasti tahu ya alurnya gimana. Nanti itu kita akan ketemu sama dosen pembimbing kita secara online kayak gitu, dan kita akan ketemu sama teman-teman kita. Nah, nanti itu akan ditanya kalian mau ngerjain sendiri atau kalian mau berkelompok. Nah, untuk kalian yang memilih ya untuk berkelompok itu satu kelompok 3 sampai maksimalnya itu 5 orang. Jadi silahkan kalian berdiskusi nanti ketika Zoom atau Microsoft Teams-nya itu, kalian mau berkelompok dengan siapa. Pastiin kalian berkelompok dengan teman-teman yang rajin ya, karena kalau kalian berkelompok dengan teman-teman yang mungkin akan susah dihubungi, itu akan sulit kayak gitu. Nah, nanti dosen pembimbingnya juga akan memandu kita, kira-kira tuh kita akan pilih topik apa. Nah, topiknya ini juga harus relevan sama jurusan kita. Contoh topik-topik yang bisa kalian pilih, contohnya ya, yang pertama bikin aplikasi. Nah, misalnya aplikasi mobile dirancang untuk memecahkan suatu masalah. Nah, kalian harus cari nih masalah-masalahnya. Nah, yang kedua bisa juga penelitian lapangan mengenai isu-isu lingkungan, sosial atau ekonomi. Atau yang ketiga, kalian bisa bikin video atau film dokumenter. Jadi kalau misalnya kalian maunya bikin video, berarti kan prototipe atau produk akhirnya adalah si video ini kan, atau isu film dokumenter. Ada juga yang keempat, proyek kewirausahaan. Jadi kalian mungkin mau menciptakan bisnis kecil atau startup, mulai dari perencanaan sampai implementasinya. Yang kelima itu bisa juga kalau kalian mau pilih studi kasus bisnis. Jadi kalian akan menganalisis permasalahan di dunia usaha sama solusinya tuh gimana. Atau yang keenam, kalian bisa mengembangkan perangkat lunak. Untuk belajarnya itu tetap juga guys 8 sesi, sama kayak artikel ilmiah, sama kayak UKT, sama-sama 8 sesi. Dan di sini keikutsertaan kita, jadi kita tuh wajib ikut webnya, wajib ikut zoomnya. Kalau kalian nggak ikut zoomnya, itu kalian berpotensi tidak lulus kayak gitu. Jadi wajib banget ikut zoomnya ya. Nanti tuh ada juga belajar mandirinya, webnya itu sebanyak 4 kali. Jadi kita 4 kali zoom dan tugasnya itu ada 4. Tugas yang pertama nanti akan dijelasin ya sama dosennya. Nah, tugas yang terakhir itu tugas yang keempat itu udah membuat laporannya sama udah ada si produknya. Jadi kalau misalnya kalian bilangnya ke dosen kalian, Bu kayaknya saya mau bikin video aja deh Bu, saya jago editing, saya mau bikin video edukasi masyarakat tentang PSAK atau PSAP. Nah, itu bisa juga. Nah, di tugas keempat juga videonya, linknya juga harus dilampirkan di laporannya. Ini adalah screenshotan tugas 1, tugas 2, tugas 3, dan tugas 4 proyek. Teman-teman bisa screenshot, jadi kalian bisa mempelajari ya. Jadi tugas 1 ini kita udah merumuskan masalahnya, sudah membuat topik proyeknya, mencari referensinya. Tugas kedua itu sudah mulai melaksanakan tahapan proyeknya, sudah membuat rancangan produk, menyusun logbooknya. Tugas 3 itu kita
harus membuat rancangan si produknya sama bikin draft laporannya. Terus kita juga sudah mengunggah draft laporan proyeknya supaya dicek plagiasinya. Nah, untuk tugas yang keempat kita tinggal menyempurnakan draft laporan proyek kita sama kita tinggal mengunggah atau mensubmit si proyek finalnya. Buat kalian yang pilih proyek ya, baik kalian ngerjainnya individu atau kalian ngerjainnya kelompok, kalian tuh wajib banget bikin video. Nah, videonya ini tuh ngejelasin mulai dari pertama judul proyeknya kalian tuh apa, terus pada saat kalian membuat si proyeknya ini gimana, kayak gitu. Jadi kalian harus menyampaikan ide dan gagasannya. Nah, untuk video ini itu sekitar 4-7 menit. Dan itu harus diupload di YouTube. Nah, nanti link YouTube-nya harus kalian masukin ke tugas yang ketiga di sesi ke-7. Nah, jadi kalian tuh wajib bikin video ya. Jadi kayak banyak banget gitu yang harus kita kerjain kalau kita pilih proyek. Makanya aku nggak pilih ini karena kayaknya aku nggak sanggup guys bikin laporan juga, bikin video untuk menjelaskan produk kita juga. Jadi kalau kalian pilihnya pertama, oh kalian mau buat aplikasi, nah kalian harus ngejelasin di video itu cara kalian buat aplikasinya, idenya tuh apa, kayak gitu. Yang kedua, kalian juga harus membuat poster. Posternya ini tuh ukurannya A4. Nah, isi posternya juga sama, menjelaskan si produk yang kalian hasilkan itu. Jadi kalian harus menuangkan gagasannya di situ. Yang ketiga, kalian tuh harus buat PowerPoint-nya. Nah, di sini aku bacain ya. Jadi PowerPoint-nya itu kalian harus menjelaskan setiap tahapannya, identifikasi masalahnya, rincian kontribusi masing-masing anggota kelompok. Jadi di PPT-nya juga kita harus ngasih tahu, oh si anggota yang A itu ngerjain apa, anggota yang B ngerjain apa. Nah, intinya kalian juga harus presentasi gitu ya. Presentasi itu 10-15 menit, nanti dosen pembimbingnya juga akan melihat. Nah, disarankan itu 8-12 slide yang harus kalian buat. Yang keempat, ini terakhir banget ya, finalnya. Jadi kalian bikin laporan si proyeknya, itu laporannya tuh full, itu mirip banget lah ya kayak artikel ilmiah. Nantinya ada judulnya juga, ada ringkasan penelitiannya, ada pengesahannya, ada daftar tabel, daftar gambar. Nah, tata caranya gimana nanti akan dikasih tahu ya sama dosen kalian selama kalian tuh web itu, jadi nggak usah khawatir. Jadi gimana, apakah kalian sanggup membuat 4 ini, membuat video, poster, PPT, dan juga laporan akhirnya? Kalau aku sih nggak sanggup ya, karena aku sambil kerja juga. Tapi buat teman-teman yang fresh graduate, aku saranin kalian bikin proyek atau pilih proyek supaya ya kalian banyak ilmu yang bisa bermanfaat kayak gitu di proyek ini. Tapi buat kalian yang super duper sibuk, mending kalian pilih UKT aja. Nanti aku akan jelasin ya. Ini adalah bobot penilaiannya ya. Jadi tugas 1 bobot maksimalnya 20%, tugas 2 30%, dan tugas yang ketiga itu besar banget yaitu 50%. Semuanya nanti akan diunggah di e-learning. Nah, ini adalah format penilaiannya nanti ya. Jadi akan ada feedback juga dari dosen pembimbingnya. Kalau misalnya teman-teman penasaran, ini Kak Lia tahu dari mana sih? Ini informasinya valid nggak sih? Emangnya bener ya UT tuh seribet itu bikin video, poster, PPT, dan laporan akhirnya? Nah, buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan itu ya, aku jawab ya. Jadi di sini aku kan udah UKT kemarin. Nah, aku tuh dapat buku ini, buku panduan tugas akhir program sarjananya UT. Nah, ini buku terbaru karena aku baru dapat buku ini di tahun 2026. Nah, jadi di buku ini tuh udah ada penjelasannya tentang skripsi, artikel ilmiah, UKT, sama tentang proyek. Nah, buat teman-teman yang mungkin nggak punya bukunya, makanya di sini aku mau ngejelasin ke kalian bener-bener secara full. Jadi ya kalian bisa tahu informasinya. Di video ini kan aku nggak bahas ya tentang skripsi. Nah, kalau kalian mau aku bahas tentang skripsi, kalian harus ramein dulu video ini. Yang kedua ini aku mau bahas tentang ujian komprehensif tertulis dulu ya, karena aku tuh pilih UKT semester ini. Kenapa aku pilih UKT? Karena waktu aku belajar metode penelitian di UT, itu aku ketemu dosen yang susah banget dihubunginnya dan AFK terus kayak gitu. Dan ya aku merasa ngeri aja sih, takut kalau suatu saat aku pilih artikel ilmiah, aku dapet dosen yang zonk, itu aku takut banget, makanya aku pilih yang UKT. Nah, di semester ini aku full pakai iPad
iPad Air 5, aku beli ini pakai TikTok, itu online, dikirim dari Jawa ke Sumatera, karena aku lagi merantau di Sumatera dan alhamdulillah aman. Aku tuton itu cuma pakai Edge atau Microsoft Edge-nya aja. Nanti aku akan tunjukin screen recording-nya juga ya, supaya teman-teman lebih enak. Jadi kalau kalian pilih UKT, kita tuh akan mempelajari fokusnya ke 8 matkul ya. Selama UKT, itu kan kita belajar 8 sesi ya. Jadi setiap sesi itu kita belajar matkul-matkul yang berbeda. Nah, sesi pertama kita akan mempelajari tentang matkul perpajakan. Jadi kita kayak ngulang lagi nih, nge-review lagi. Tapi yang kita pelajari nggak full dari perpajakan, yang dipelajari itu kalau aku ini ya, yang aku pelajarin itu tuh cuma pajak pertambahan nilainya aja. Jadi aku nggak mempelajari PPh, aku nggak mempelajari PBB, aku cuma mempelajari PPN. Nah, di sesi kedua itu aku bahas ya tentang akuntansi keuangan menengah 1. Itu tentang metode penyusutan yang aku pelajari. Terus yang ketiga itu sesi ketiga aku mempelajari auditing 1. Sesi yang keempat aku mempelajari akuntansi keuangan menengah 2. Sesi yang kelima mempelajari akuntansi manajemen. Sesi yang keenam akuntansi biaya. Sesi yang ketujuh SIA dan kedelapan etikor. UKT tuh simple banget guys, itu kita kayak tuton biasa, jadi kita cuma masuk ke sesinya gitu ya. Di sini tuh kalau UKT nggak ada daftar hadir, jadi cuma ada diskusi sama tugas aja. Nah, diskusinya itu sekarang kan cuma ada di sesi 1 ya, sesi 1, sesi 2, sesi 4, sesi 6, sama sesi 8 untuk diskusinya. Nah, untuk tugasnya itu di sesi 3, sesi 5, sama sesi 7. Jadi dia tuh ada 5 diskusi sama 3 tugas kan yang sekarang. Di UKT itu nggak ada Zoom, nggak ada Microsoft Teams, nggak ketemu sama dosennya, nggak ketemu sama temen-temen di satu kelasnya itu. Jadi enak banget. Jadi selama aku pilih UKT tuh kayak aku nggak terbebani dengan ikut Zoom, nggak harus nentuin jadwal kapan aku ketemu sama dosennya, itu nggak perlu. Jadi kita kayak ya udah ngerjain tugas selesai, langsung ujian. Ya bedanya kalau proyek itu nggak ada ujiannya gitu, nggak ada ujian di kelas. Tapi kalau UKT itu ada ujian di kelasnya. Itu bedanya itu aja sih. Jadi kayaknya aku nggak perlu banyak bahas tentang UKT ya, karena UKT ini udah jelas banget kayak gitu. Nah, mungkin aku akan bahas tentang penilaian tutonnya aja ya. Jadi untuk tutonnya ini kalau kalian udah dapat nilai 81 sampai 100 itu udah A tuton untuk UKT-nya itu. Jadi meskipun dosen UKT-ku ini AFK terus, itu ya nggak masalah sih selagi nilai UAS-nya itu bagus. Oke, kita akan bahas UAS-nya ya. Nah, untuk UAS akuntansi manajemen, untuk UAS-UAS FEB atau Fakultas Ekonomi, itu dia tuh open book. Jadi kalian nggak usah khawatir, kalian tinggal bawa 8 matkul yang udah aku kasih tahu tadi. Nah, buat teman-teman yang bertanya, Kak, apakah boleh saya bawa printan materinya? Nah, aku kurang tahu ya kalau perintan itu diperbolehkan atau enggak, tapi mungkin kalau kalian bisa nego dengan pengawasnya mungkin bisa. Tapi aku kemarin lucu banget guys, aku UKT tuh nggak bawa buku karena kan aku mahasiswa RPL ya. Jadi ketika aku RPL dari D3 PKN STAN ke S1 UT, aku tuh cuma punya 2 buku. Buku yang pertama akuntansi manajemen, dan buku yang kedua ini adalah sistem informasi akuntansi. Jadi aku nggak punya buku AKM, nggak punya buku perpajakan. Pada akhirnya aku tidak bawa buku sama sekali. Nah, terus gimana cara kakak belajarnya kayak gitu ya? Jadi aku cuma mempelajari dari si tugas-tugasnya aja dan alhamdulillah keluar. Jadi untuk ujiannya itu 3 jam, mulai dari jam 8 sampai jam 11 untuk UKT ini, dan dia itu full esai. Soal UKT-ku yang pertama itu tentang PPN. Jadi kita menganalisis mana yang BKP atau barang kena pajak, mana yang barang tidak kena pajak, mana yang jasa kena pajak, mana yang jasa tidak kena pajak. Kayak gitu guys. Jadi sesuai sama si tutonnya ya. Tutonnya kan tadi yang udah aku jelasin. Oh, sesi 1 kita belajar perpajakan PPN-nya aja. Dan ternyata yang keluar soal 1 A, B, C itu PPN semua. Nah, soal yang kedua itu tentang auditing. Jadi kayak membuat
laporan audit untuk bisa WTP, wajar tanpa pengecualian atau wajar dengan pengecualian atau tidak wajar, kalian pelajarin aja ya tentang opini-opini itu. Soal yang ketiga aku agak lupa-lupa inget ya guys, pokoknya intinya tentang AKM sama auditing sih lebih banyaknya. Jadi kalian pelajarin aja. Bersyukur kalau kalian punya modulnya kalian bawa, tapi kalau kalian tidak punya modul seperti aku, terima nasib aja. Aku minta doa ya dari semuanya supaya UKT aku tuh lulus, karena aku kemarin bener-bener gak bawa modul, jadi aku nggak tahu kemarin aku ngisi apa, tapi sih insya Allah benar, jadi doain aku ya guys. Yang ketiga kita akan bahas artikel ilmiah. Kalau kalian pilih artikel ilmiah, jadi kalian tuh bakal tuweb juga. Jadi sama kayak proyek tadi, tuwebnya atau Zoom bersama dosen dan mahasiswa lainnya itu sebanyak 4 kali. Ya, dan kalian juga akan mengerjakan tugasnya 4 kali juga. Jadi kita akan breakdown ya, tugas pertama, kedua, ketiga, keempat tuh apa aja sih? Tugas yang pertama ini, jadi kalian tuh harus merumuskan masalah apa yang akan kalian buat artikel ilmiah. Kalian bikin satu judul, kalian mencari 10 referensi, itu 5 tahun terakhir ya. Bisa 5 dari artikel atau jurnal ilmiah, dan 5-nya lagi tuh dari buku. Terus kalian bikin kerangka tugasnya itu kayak gimana. Nah, untuk tugas satu ini, aku tuh udah pernah bikin videonya. Ya, meskipun videonya tentang metode penelitian, tapi itu mirip-mirip. Jadi di video Metopen itu, aku jelasin gimana cara cari jurnalnya yang mudah-mudah aja pakai Google Scholar, terus gimana cara cari buku online-nya di Google Book, terus gimana cara bikin daftar pustaka online, bikin daftar isi online. Nah, jadi buat kalian yang belum nonton, mending nonton deh, karena video ini tuh rame banget ditonton mahasiswa UT. Tugas yang kedua, jadi kita memperbaiki tugas satu yang sebelumnya. Setelah itu kita bikin kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Terus juga bikin daftar pustaka. Tugas yang ketiga, kita tuh sudah membuat artikel ilmiahnya secara utuh. Jadi udah ada judulnya, kerangka karangannya, referensinya, dan kita sudah mengunggah draftnya untuk dicek nanti. Jadi dicek pakai Drillbit. Nah, skor maksimalnya untuk plagiarismenya itu 30%, dan untuk skor AI-nya ada yang 30, ada yang 40, ya tergantung dosennya. Terakhir, tugas yang keempat, jadi kita tuh udah memperbaiki, udah menyempurnakan semua artikel ilmiah kita, dan kita tuh udah lolos plagiasi, jadi kita tinggal submit aja. Untuk kutipan langsung, jadi kita mengutip ide atau konsep orang lain dengan cara kita menuliskan kembali isi kutipannya sesuai dengan aslinya. Nah, kutipan langsung ini ada 2, ada yang pendek, ada yang panjang. Yang pertama, nama penulisnya ini disebutkan tapi tidak menjadi bagian dari narasi. Jadi nama penulisnya itu ada di belakang si kata-katanya. Contoh, dia menyatakan student often had difficulty using apa style. Nah, dalam kurung Jones 1998. Nah, ada juga contoh yang kedua, nama penulisnya langsung disebutin di awal. Jadi menurut si Jones, tahunnya dalam kurung 1998. Nah, habis itu kata-katanya si Jones itu sama persis ya, nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurang. Kutipan langsung panjang itu ada 3 cara. Yang pertama, nama penulisnya disebutkan tapi tidak sebagai bagian narasi. Ya, artinya nama penulisnya itu atau nama si yang punya ide itu di belakang si kata-katanya. Contoh di sini ada paragraf atau kalimat kutipan panjang lebih dari 40 kata seterusnya sampai referensi lengkapnya dalam daftar pustaka. Itu kan dia kutipan panjang kan, dan di belakangnya dalam kurung Listiarini. Nah, ada juga yang kedua, itu pengutipannya sebagai bagian dari narasi. Jadi sebagaimana yang dipostulatkan oleh Wallace, seperti yang dikutip dalam Barkin tahun 1992, terus langsung kita sebutin aja tuh kata-katanya. Atau bisa juga yang ketiga, contohnya pakar menyatakan bahwa, nah itu kita sebutin tuh full, kita ketik full kata-kata dari Wallace-nya, terus dalam kurung Wallace, terus tahunnya. Selanjutnya juga ada pengutipan tidak langsung, jadi kita mengutip ide atau konsep orang lain tapi pakai kata-kata kita sendiri. Nah, ini paling sering ya, aku pun lebih sering menggunakan kutipan tidak langsung karena untuk mengurangi similarity-nya juga sih. Nah, ini dia aku kasih contoh ya, teknik parafrase yang diajarin sama UT. Siapa tahu kalian bisa gunakan teknik ini ya. Jadi di sini ada tekniknya, teks aslinya sama parafrasenya tuh kayak gimana.
Nanti artikel ilmiah yang udah jadi untuk judulnya itu terdiri dari 3 sampai maksimal 20 kata. Nanti kita akan membuat abstraknya juga. Jadi itu rangkuman dari tulisan kita. Terus ada juga kata kuncinya, ada pendahuluannya, ada tinjauan teoritisnya, ada metode, ada hasil sama pembahasan, simpulan saran, ucapan terima kasih sama referensinya. Di modul TAPS-nya, UT juga ngasih tahu nih contoh artikel ilmiah untuk yang jurusan non-pendidikan sama yang jurusan pendidikan. Jadi teman-teman bisa baca semuanya sebenarnya di modulnya, di modul TAPS. Nah, buat kalian yang mungkin mikirnya, Kak, aku kan belum dapat ya modul ini, karena kalau kalian mau dapat modul ini, kalian harus bayar dulu, bayar si TAPS-nya gitu. Nah, tapi buat kalian juga bisa baca modul TAPS ini secara gratis online. Caranya kalian buka aja Pustaka UT, di situ ada RBV. Kalian tinggal pilih akuntansi, terus kalian pilih yang TAPS-nya. Di situ kan 6 SKS ya. Kalian tinggal klik aja modulnya dan kalian tinggal klik untuk membaca modul. Kalian masukin aja emailnya si @ekampus itu sama passwordnya sama kayak Tuton, terus kalian bisa baca di situ. Jadi gimana nih guys, udah panjang banget ya videonya, kayaknya kalian juga udah mulai capek nih atau udah lelah nih ya nonton video ini. Tapi semangat teman-teman, jangan sampai kalian salah pilih ya. Karena kemarin baru aja aku lihat FYP TikTok aku guys, itu ada cowok yang aku lupa ya namanya. Itu ada cowok yang dia tuh pilih artikel ilmiah dan emang aku nggak tahu ya kejadian aslinya gimana, tapi menurut pandangan si cowok ini itu dosennya yang menyusahkan kayak gitu. Nah, jadi teman-teman harus pilih TAPS yang sesuai sama kebisaan kalian gitu. Jadi kalian sanggupnya yang mana kayak gitu. Kalau aku jujur aja sebenarnya artikel ilmiah aku bisa, tapi aku kayak emang lagi males aja cari-cari datanya, males aja bikin tulisannya, males aja kalau ada revisi, males aja kalau dosennya mungkin AFK, males Zoom, males ketemu orang-orang kayak gitu ya. Jadi aku pilih yang UKT kayak gitu. Terima kasih buat semuanya udah nonton, doain aku cepet wisuda ya. Dadah semuanya.